Oke, begini ya. Tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas katanya kalian habis bertengkar. Kenapa? Iya Pak, benar. Saya lama-lama kesal dengan Anissa. Tiap hari dia selalu menyontek tugas-tugas saya dan beberapa teman 10 tugas. Tidak pernah mengerjakan tugas di rumah. Tidak hanya 1-2 tugas, tetapi semua tugas di setiap mapel. Saya kesal karena ada beberapa tugas yang kayaknya tidak boleh sama, seperti menuliskan cerita atau pendapat. Yang buat saya tambah kesal ketika Anissa mengambil buku tugas Dita saya tanpa izin dan kemudian tidak mengembalikan buku yang Anissa pinjam di dalam tas menutup kembali tas yang sudah terbuka. Jika kami tidak memberikan pinjaman, Anissa memaki-maki kami. Terima kasih Irna telah menjelaskan. Apakah benar Anissa? Iya Pak, benar. Saya merasa bersalah karena mencontoh pekerjaan Irna dan teman-teman. Yang mulai setiap hari saya tahu ini salah. Saya juga merasa terganggu oleh tindakan teman-teman yang merugikan Irna dan teman-teman. Mengapa Anissa selalu mengerjakan tugas rumah di sekolah? Saya bekerja pulang sekolah Pak, dan pulang jam 10 malam. Saya bekerja menjaga stand teh di dekat alun-alun Tayu. Teman-teman belum banyak yang tahu. Saya bekerja agar saya bisa mengumpulkan uang untuk awal saya kuliah nanti Pak. Karena orang tua saya mengalami masalah ekonomi, jadi saya terpaksa untuk bekerja. Karena pulang malam, saya tidak pernah belajar Pak. Sampai rumah langsung mandi dan lanjut tidur sampai pagi. Terima kasih Anissa atas kejujuran kamu. Kembali ke Irna ya. Yang dilakukan Irna, apakah Anissa? Saya dan teman-teman marah-marah Pak sama Anissa dan tanpa sadar marah-marah kami merobek-robek buku Anissa. Merobek bukunya? Kalau begitu, Irna pasti punya alasan sampai merobek buku Anissa. Iya Pak, pastilah. Masa kami membiarkan Anissa melakukan seperti itu terus-menerus? Menyontek terus, kami sudah mengerjakan capek-capek, dia enak tinggal nyali. Siapa gitu Pak yang tidak kesal? Ya wajar jika Irna merasa kesal. Begitu juga teman-teman yang sering dicari Anissa juga. Setelah mendengar alasan Anissa, apa yang Irna rasakan? Saya merasa terkejut dan salut atas kerja keras Anissa Pak. Hanya Anissa kan butuh waktu untuk belajar. Ya benar, saya sangat hargai atas tindakan Irna. Menurut Irna, keyakinan kelas apa yang telah Irna tidak patuhi dengan merobek buku Anissa? Saling menghormati dan menghargai teman. Kalau Anissa, keyakinan kelas apa yang telah Anissa tidak patuhi? Mengerjakan tugas rumah di sekolah dan izin ketika hendak meminjam. Oke, benar banget. Menurut Irna dan Anissa, menghormati teman itu penting tidak? Penting banget Pak. Nah, kalau begitu, menurut Irna itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus Irna lakukan pada saat Irna lagi emosi atau lagi marah? Yang pastinya kami harus sabar dan tahan amarah. Dan misalkan ada teman yang mencontek ke kami lagi, kami akan laporkan ke guru ataupun ke Pak Agus sebagai wali kelas. Terus, kalau menurut Anissa, keyakinan apa yang Anissa harus lakukan? Mengerjakan tugas rumah di rumah dan menghormati orang lain. Irna dan Anissa berusaha tidak memperbaikinya. Iya Pak. Nah, karena masalah ini sudah selesai, Irna dan Anissa, Irna boleh kembali ke kelas setelah ini. Dan kalian tetap harus semangat. Sudah saling memaafkan belum? Sudah Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya bisa kembali ke kelas ya. Baik, tanggapan saya adalah setelah membuat kegiatan tersebut, saya lebih bisa menghargai dan menghormati sekolah. Bapak dapat laporan dari guru BK, katanya kalian sering terlambat ke sekolah ya? Akhir-akhir ini iya Pak. Sudah berapa kali kalian terlambat sekolah? Saya 6 kali Pak. Saya sudah 4 kali terlambat Pak. Apakah kalian datang terlambat ke sekolah secara bersamaan? Tidak Pak. Menurut kalian harus terlambat ke sekolah terus gak ikut KBM jam pertama itu salah enggak? Iya Pak. Begini ya, karena berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan sekarang yang terpenting
kita melakukan, pastinya tentu kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju ya? Setuju Pak. Nah kalau begitu kita cari solusinya sama-sama. Kalian dalam bulan ini sudah terlambat sebanyak 6 dan 4 kali. Nah pasti punya alasan tertentu. Saya sering begadang karena main game dengan teman-teman, jadi kurang tidur. Karena itu saya sering bangun kesiangan Pak. Sama Pak, saya sering begadang main game. Nah, kalau begitu kalian ingat nggak kesepakatan keyakinan kelas yang kita yakini kemarin? Masih ingat Pak. Misalnya kalau datang terlambat ke sekolah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kalau begitu menurut kalian keyakinan kelas mana yang telah kalian langgar? Masih ingat Pak. Disiplin itu penting nggak? Penting. Nah, karena menghargai waktu sangat penting, tentunya sangat bermanfaat untuk kita menghargai waktu. Kemudian mengerjakan tugas-tugas supaya tidak terlalu menumpuk. Jika merasa letih, kemudian kesal, maka istirahat saja dulu. Iya Pak, saya sangat menyesal. Saya minta maaf. Saya juga Pak, saya minta maaf sudah sering terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti KPM jam pertama. Oke, sikap minta maaf ini sebenarnya sudah bagus. Kalau begitu, apa yang perlu kalian lakukan jika tidak terlambat, supaya tidak terlambat? Saya akan usahakan Pak, saya akan tidur lebih awal. Saya tidak akan main game lagi sampai larut malam. Saya juga Pak, saya akan tidur lebih awal dan tidak akan main game sampai larut malam. Oke, karena sekarang kita sudah temukan solusinya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Setelah ini saya akan mencoba menghubungi orang tua kalian dan bekerjasama untuk membantu mengingatkan kalian untuk tidak main HP terlalu malam dan bangun pagi. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas dan kalian berdua mempunyai banyak tugas yang tidak kalian kerjakan selama 6 dan 4 kali terlambat. Silakan dikerjakan ya. Iya Pak, sekali lagi kami minta maaf. Izin ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Cahya Cianta dari kelas 15. Setelah mengikuti peran video ini, kami jadi tahu bahwa kedisiplinan itu sangat penting dan membuat keyakinan kelas itu juga sangat penting.